Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azza dengan NIM 21510601098. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan yang telah dipaparkan pada saat diklat lapang UKMP. Yang pertama merupakan manajemen kepemimpinan dan organisasi. Apa itu manajemen kepemimpinan dan organisasi? Manajemen kepemimpinan dan organisasi merupakan sesuatu yang mendorong pelibatan individu dan membangun kepercayaan keorganisasian. Menurut Profesor Dr. Prajuji Atmosudiro, organisasi menjadi bagian struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Terdapat 7 unsur dalam organisasi. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada tempat kependudukan, yang kelima ada pekerjaan, yang keenam ada lingkungan, dan yang terakhir ada teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan suatu seni melaksanakan dan mengatur. Nah, bagi pemimpin dan bawahan berbagi tanggung jawab dan keduanya aktif dalam membantu proses komunikasi atas kepemimpinan. Definisi dari manajemen itu sendiri merupakan suatu ilmu atau sarana yang membahas proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada di organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam manajemen terdapat fungsi manajemen organisasi. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi, pada planning terdapat konsep kegiatan dan membuat perencanaan. Yang kedua ada organizing yang isinya mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu actuating yang berisi tentang implementasi dari proses, dan yang terakhir adalah controlling yang berisi pengawasan, pengendalian, memberikan solusi permasalahan serta evakuasi. Apa sih tujuan dan manfaat dari manajemen organisasi? Nah, tujuan dari manajemen organisasi yang pertama, kita dapat mewujudkan efektivitas kinerja. Yang kedua, seluruh bagian organisasi dapat terkoordinasi. Yang ketiga, dapat membuat lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, manfaat dalam manajemen organisasi. Yang pertama, dapat menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, dapat mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Yang ketiga, dapat menciptakan proses terorganisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan sumber daya dengan cara yang terbaik. Kami di Jawa Tengah itu punya program namanya Jo Kawin Bocah. Jangan menikah dini. Kenapa sih Pak? 1. Mental. 2. Fisik. 3. Kita mesti mencegah stunting, bro. Dari cuplikan video yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pada Provinsi Jawa Tengah masih tingginya tingkat pernikahan dini. Mengapa hal itu terjadi? Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang betapa beresikonya pernikahan dini itu. Mengapa pernikahan dini sangat beresiko? Jika pada saat melakukan pernikahan dini pasangan masih belum siap dalam segi finansial, maka hal itu akan menyebabkan pengangguran. Jika pengangguran terjadi, maka akan banyak masyarakat miskin. Jika masyarakat miskin, maka sebagian besar anak akan mengalami stunting, dan stunting itu tidak baik bagi tumbuh kembang anak.